Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati Syekh Ngeling Bapak Nastain, yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik saudara-saudaraku, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang Dajjal atau fitnah Dajjal ya, dan nanti akan dilanjutkan dengan siapakah itu Imam Mahdi ya. Sebelumnya saya sapa dulu Syekh Ngeling Mbah Yai STN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih banyak Yai atas kunjungan Yai Nastain di tempat kami. Ini merupakan istimewa bagi kami Yainya. Dan ini kita ada titipan dari teman-teman itu, dan banyak media sosial yang menyampaikan tentang adanya Dajjal ya. Sebenarnya itu apa sih Dajjal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah. Kami menjawab apa yang telah ditanyakan ya secara garis besar atau secara tidak fokus dalam satu final, hanya memberi cara pengamatan ya. Yang namanya petunjuk pasti ada kesesatan. Yang namanya kebaikan ada kejahatan. Itu memang harus terjadi di dunia ini, karena semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan seperti itu ya. Tentang Dajjal dan Al-Mahdi itu pengamatan kami, kita tidak perlu meneliti tentang fisik manusianya. Nanti tetap kita bingung siapa orangnya. Tidak perlu, menurut saya begitu. Tidak perlu kita meneliti fisik manusianya. Artinya pasti akan terjadi fitnah. Artinya tiap-tiap kelompok mengakui kelompoknya inilah, dari kelompoknya ini Al-Mahdi, dan yang terus itu pasti akan terjadi seperti itu. Dajjal juga begitu. Fitnah Dajjal itu memang ada, karena ada hadis tentang masalah fitnah Dajjal di akhir zaman. Orang yang lain perjuangan itu pasti ada rintangan. Kebaikan pasti ada iblisnya. Saya garis bawahi Al-Mahdil Muntazir, Imam Mahdi Al-Muntazir yang ditunggu-tunggu itu, menurut pengamatan saya tidak usah kita meneliti siapa orangnya, kita teliti kiprah perjuangannya saja. Bisa itu seseorang, bisa itu kelompok atau komunitas, siapapun yang perjuangannya itu selalu menggiring umat supaya bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kenal yang hakiki, walaupun toh Allah taala itu laisa kamitslihi syai'un, tapi secara ilmiah, secara hakul yakin bisa dikenali.
menggiring umat supaya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusianya, siapapun komunitasnya, itulah Al-Mahdi. Karena janji Allah tiap 100 tahun ada Allah Ta'ala mengutus orang yang memperbaiki agamanya. Agama makin lama tidak makin baik, tidak makin lama tetap makin rusak, karena sudah menjadi sesuatu yang apapun yang di dunia itu pasti tidak awet, pasti makin lama makin rusak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk umat Muhammad ini tiap 100 tahun ada mujaddid yang memperbarui agama. Memperbarui dalam sisi yang satu menurut pengamatan saya, mengiring umat untuk kenal kepada Allah. Mengiring umat untuk bisa kenal kepada Allah dan utusannya. Karena dengan mengenal Allah dan utusannya itu yang menjadikan orang itu selamat dunia dan selamat akhirat. Pengamatan kami seperti itu. Tidak menunjuk siapa orangnya. Bisa terjadi itu seseorang atau komunitas, tapi yang saya teliti perjuangannya. Memang tiap-tiap masa, tiap-tiap zaman yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu ada mujaddid untuk memperbaiki agama. Karena Islam adalah penutup semua agama. Akhirnya tidak ada ajaran lagi yang nusuli atau ajaran lagi tentang agama, tidak ada. Karena Al-Qur'anul Karim masih eksis di zaman sekarang secara harfiah atau lafziyah, secara mushaf sangat-sangat terjaga, otomatis ruhnya masih ada, artinya nurnya itu masih ada, nurnya itu masih ada. Itulah umat Islam atau agama Islam di zaman sekarang. Agama tetap makin lama makin rusak. Allah Ta'ala mengutus seorang mujaddid yang memperbarui agama itu, mengutus. Itu saya nilai, saya amati dari segi perjuangannya. Yang namanya Dajjal itu siapa? Dajjal ya sebaliknya, siapapun orangnya. Mungkin bisa itu kiai, ulama, kayak apapun, kayak bisa juga. Karena ada hadis Nabi, seburuk-buruknya manusia di kolong langit ini adalah ulama su. Ini maaf sekali tidak menyindir perorangan, tapi saya teliti dalam segi perjuangannya. Siapapun orangnya, kiai atau ulama, kalau tidak bisa menggiring umat untuk mengenal Allah, itulah kategori bisa saja, bisa kali pengikut Dajjal, karena menjauhkan umat untuk mengenal Allah. Dakwahnya tidak dakwah bagaimana supaya umat ini kenal Allah dan utusannya. Kenal itu. Bahkan dakwahnya menjauhkan. Bisa juga terkadang orang itu tidak terasa dari ucapannya sendiri ini membawa efek atau membawa manfaat, sehingga di situ yang namanya dakwah tidak hanya semata-mata lillahi ta'ala. Terkadang dakwahnya itu bisa lidunya dan lain-lain. Itu maka berhati-hatilah para orang-orang yang diberi ilmu. Umat ini digiring supaya bisa kenal dengan Allah. Bagaimana supaya bisa kenal dengan Allah? Nah, itu di ranah tasawuf. Ulama-ulama yang mengajarkan tasawuf
Bagaimana supaya rohaninya umat ini bersih, supaya rohaninya umat ini bersih dari sifat-sifat yang jelek, supaya rukun dan bersih dari sifat-sifat yang jelek. Jangan asal ngomong, asal lucu, asal senang didengar orang, itu bahaya sekali loh, Masya Allah. Asal ngomong, asal lucu, asal senang didengar orang, asal banyak ya, pengikutnya dan lain, hati-hati yang seperti itu. Ini ada watawasau bil haqqi watawasau bisabr ya. Saling mengingatkan, saling wasiat-wasiatan terhadap diri saya sendiri, untuk diri saya sendiri juga ini. Karena saya tidak boleh menunjuk per orang, itu tidak boleh, karena hanya menjelaskan hadis Nabi tentang akhir zaman. Paling jelek-jeleknya adalah ulama su, itulah pengikut Dajjal. Artinya orang tidak mau menggiring umat untuk mengenal Allah, malah menjauhkan Allah. Asal ngomong, asal lucu didengar dan lain-lain. Wah, itu akhir zaman. Banyak orang alim, ya baik. Tapi yang inti untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu alim, pinter pidato, pinter ngaji, tidak perlu. Tidak menggunakan itu. Atau karena ada metodologi, ada kaifiat tersendiri dalam mengerjakan ihsan. Islam, iman dan ihsan, itulah ranah tasawuf. Jadi kita harus sebagai orang yang diamanai Allah ilmu, ditingkatkan ke tasawuf. Tasawuf yang bermetodologi, tidak hanya tasawuf dogma, ya. Artinya tasawuf itu ada tingkatan falsafi. Tasawuf yang ilmiyun wa amaliyun, itu tasawuf falsafi. Tasawuf yaitu ada lagi tasawuf akhlaki, untuk memperbaiki akhlak dan lain-lain. Nah, itu sekilas dari kami tentang pandangan-pandangan akhir zaman masalah Al-Mahdi dan Dajjal. Itu memang keduanya saling perang, tidak perang membawa senjata, tapi memerangi akidah atau memerangi bagaimana umat itu supaya bisa mengenal Allah. Pasti ada iblisnya. Iblis itu bisa berupa manusia yang hatinya dikuasai iblis, maka iblis itu kelihatan manusia. Nah, iblis bisa berupa manusia, itu iblis yang di hatinya dikuasai iblis. Yang di situ yang menjadi penghalang untuk bisa mengenal Allah. Nah, itu sekilas pandangan tentang Al-Mahdi akhir zaman dan Dajjal. Gitu ya. Berarti ini ya. Dajjal itu kebanyakan orang itu memahami Dajjal itu matanya satu, kemudian tinggi besar gitu ya. Berarti bukan fisiknya berarti ya. Jadi kiprahnya, perjuangannya yang menjauhkan dari ajaran itu, mengenal Tuhan, mengenal Allah namanya. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu banyak arti kias. Kias itu ya kias, artinya itu merupakan pelambang atau ya bisa. Dajjal dikiaskan mata satu, itu artinya dia hanya memandang duniawi saja, memandang urusan duniawi, tidak memandang urusan akhirat. Jadi yang penting dunianya. Itu bisa diartikan seperti itu. Itu kan semua itu dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak, penjelasannya tidak semua letterlek, karena Quran dan Hadis itu terus berlangsung sampai akhir zaman. Bisa digunakan, bisa bermanfaat. Kalau kita memandang mushaf, bacaan Quran
Itu kalau memandang semacam hanya artinya, maka kita hanya membaca sejarah zaman sahabat, zaman Nabi. Pada Al-Quran ya juga memberi kabar gembira dan juga menjelaskan tentang zaman dulu dan di zamannya sendiri. Artinya untuk sepanjang masa. Itu Al-Quran seperti itu. Itu Al-Quran mushaf ya seperti itu. Tapi Al-Quran mushaf itu ada isinya, yaitu Quran Qadim yang ruhnya Quran. Itu yang harus kita cari karena kita akan bisa membaca diri kita sendiri. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu artinya bacalah ya dirimu. Dirimu sendiri itu sudah dibaca. Itu artinya kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Cara meneliti, mengoreksi diri sendiri itu kita harus bisa membaca Quran yang ada di diri kita. Ya, itu mengoreksi. Iqra' kitabak ya kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Ya, itu kiranya sudah. Memang betul ya, pada akhir-akhir ini banyak kiai itu malah melucu lah. Jadi memang para jamaah itu sukanya itu memang yang lucu-lucu gitu ya. Dan itu kebanyakan duniawi lah, tidak menjelaskan Tuhan ini yang seperti ini loh, tidak mengajak untuk mendekatkan Tuhan. Tidak, tapi kebanyakan itu ke dunianya, lebih dunia, betul itu Bang. Ya, kita bisa melihat fenomena yang ada ya. Saya tidak mau menunjuk orang-orangnya, tapi kita merujuk pada sabda Nabi yang ada akhir zaman itu ada yang namanya yaitu ulama su ya, yaitu saya menjelaskan seperti ini yang pasti saya merinding pada diri kita sendiri, diri saya sendiri merinding ya, merinding Mas, karena semua itu hidayah dari Allah. Yang dapat hidayah itu orang yang dikehendaki Allah. Orang yang dapat hidayah tidak terus orangnya itu pasti pinter ngalim, itu tidak. Orang bodoh tidak tahu apa-apa, tidak bisa membaca apa-apa, itu bisa dapat hidayah. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk supaya bisa mengenal Allah, bisa berbakti dengan ikhlas. Itu orangnya tidak harus ngalim, pinter ngaji, tidak. Orang bodoh tuh bisa. Tapi tidak menjamin hidayah itu hanya dimiliki orang-orang yang pinter ngaji. Itu yang saya merinding untuk diri saya sendiri. Nah. Berarti itu kemunculan Dajjal dan kemunculan Imam Mahdi itu memang bersamaan sih. Iya, memang itu saingannya. Oh, kalau di cerita dulu lah ya, itu kan Dajjal muncul, kemudian setelah rusak ini, kemudian ada Imam Mahdi datang menyelamatkan. Setelah itu ada Isa menceritakan itu, tapi ternyata itu kemunculan itu dengan zaman yang sama, dengan waktu yang sama, hanya kalau Dajjal itu menyesatkan ya, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau yang Imam Mahdi ini kiprahnya atau perjuangannya itu mendekatkan diri kepada Allah untuk mengajak itu, mengiring umat untuk bisa kenal kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Itu dalam pandangan kami tentang masalah itu, karena yang saya amati tentang Mahdi dan Dajjal adalah dalam perjuangannya atau tidak dalam bentuk fisik. Saya tidak mengamati dalam bentuk fisik. Nanti akan terjadi fitnah dan lain sebagainya. Begitu. Itu semua memang ada semacam penjelasan seperti itu, harus ada penjelasan seperti itu. Tapi yang sebenarnya memang itu sama-sama manusia lah ya, sama-sama manusia, dan itu mungkin dua-duanya ini yang mengarah ke Dajjal sama mengarah ke Imam Mahdi ini mungkin bisa dikatakan seorang ulama seperti sama manusia. Yang merusak tatanan dunia ini dan yang
memperbaiki tatanan dunia ini, itu semua orang pinter-pinter. Semua orang pinter-pinter semua itu. Yang merusak pun atau yang memperbaiki pun itu sama-sama orang pinter. Bedanya yaitu orang itu dapat hidayah dan tidak, dapat petunjuk dan tidaknya. Itu pengamatan kami, ya. Seperti Gitu. itu. Ya. Memang kalau dikatakan seperti pemahaman kebanyakan orang, dan zaman dulu saya juga seperti itu, bahwa memahami Dajjal itu mata satu dan tinggi besar. Nah, itu mungkin kalau memang visinya seperti itu, ya, ada Dajjal itu belum sampai. Ya itu bisa anak buah Dajjal, itu bisa Dajjal. Nah, anak buah semua itu punya anak buah. Yang mana iblis itu punya anak buah. Tadi kan kalau Dajjal itu bentuknya fisik kok, mata satu itu, ya, mungkin belum mempengaruhi dia turun dari naik bis mungkin, atau Dibunuh orang banyak, ya? atau turun dari kereta api itu, mungkin sudah dikejar-kejar kalau kelihatan mata satu, dikejar masa. Wah, ini Dajjal ini. Wah, ya dibunuh. Ya, mungkin kelihatan mata satu. Nah, kelihatan, berarti kan nggak kelihatan ya. Hanya perjuangannya, kiprahnya. Iya. Kalau kau bayangkan Dajjal orang yang mata satu sudah dibunuh orang banyak. Mungkin itu orang bisa. Mungkin orang ojek, orang Grab itu mungkin berbondong-bondong mengejar itu untuk membunuh itu mungkin, ya. Oh iya. Demikian, terima kasih ya atas penjelasannya tentang Dajjal dan Imam Mahdi. Kami sudah paham. Demikian ya rekan-rekan atau saudara-saudaraku, pada intinya Dajjal itu adalah orang yang berbentuk manusia, ya, tetapi perjuangannya itu merusak umat, menyesatkan, atau bisa dikatakan itu menjauhkan dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian Imam Mahdi itu adalah juga sifatnya manusia, ya, dan itu perjuangannya itu mengajak orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu adalah kemunculan itu dengan waktu yang sama, ya. Kita ini dari Dian Nasta'in itu pelaku tasawuf atau orang makrifat, ya. Memang yang sebelumnya itu kayaknya tersembunyi, ya, tetapi sekarang kita sudah terang-terangan, ya. Kita akan terang-terangan tentang ilmu tasawuf, ya. Saya ulangi lagi tadi, silahkan dibuka di channelnya Syekh Ngiling, ya, Nasta'in, ya, di YouTube. Demikian yang saya sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, thoriqoh nasabiyah qolibiyah, ilahi anta maksudi waridu gamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.